umumnya, hidup adalah cerita yang nantinya akan menjadi narasi ketika diceritakan. Keluarga, gagal, sukses, tangis, hingga tawa adalah sebuah rasa yang akan menjadi sebuah sejarah. Namun, siapakah yang akan menceritakan semua sejarah jika kita berhenti bercerita? Kali ini, Good News from Indonesia berkesempatan untuk bercerita tentang seorang yang bersahaja, wanita yang menjadi ikon budaya, wanita hebat tangguh dan menawan. Marta Dilaar dalam Toko Bicara. Acting 3, 2, 1, yuk. Jadi nanti abis ini kita dua tag. Halo Ibu, Halo. kita dari Good News from Indonesia. Kita mau izin Ibu bincang-bincang sama Ibu, boleh ya Bu? Iya boleh dong. Ibu, sebelumnya terima kasih banyak sudah mengizinkan kita bersilaturahmi dengan Ibu. Ibu apa kabar Bu? Baik, Baik ya Bu ya? baik, Sehat ya Bu ya? sehat. Sehat. Nah Ibu, kita penasaran nih Bu, sosok seorang Ibu Marta ini di masa kecil ini seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana Ibu tumbuh di lingkungan atau keluarga yang seperti apa? Baik. Jadi saya sebetulnya orang kampung, ya, lahir di Kebumen dan dibesarkan di Gombong Oh. di Jawa Tengah. Ya, di situ saya dilahirkan di Kebumen, kemudian dibesarkan di Gombong dan kebetulan eyang saya tuh pedagang. Jadi rumah Gombong lumayan besarnya gitu ya. Oke. Dan gitu, dan di situ saya dibesarkan, tapi waktu saya lahir dokter bilang saya itu agak lemah. Agak lemah ya Bu? Iya, karena ibu saya nggak mau makan pada waktu hamil. Oke. Jadi waktu dia hamil, dia tuh nggak mau makan. Oke. Akibatnya saya kurang gizi. Kurang gizi Bu? Kurang gizi Oke. dan sakit-sakitan, Daya Ya. tahan tubuhnya lemah ya Bu ya? lemah. Kemudian ibu saya merasa berdosa sekali, bagaimana ini gitu ya. Nah, setelah kita besar, saya mempunyai 2 adik, satu lawyer, Ibu Ratna, dan satu dokter, Oke. Dokter Bambang. Ya, dua-dua itu kalau pulang dari terima raport selalu mama, aku ranking katanya. Oke. Lah saya kapan ya bisa ranking gitu. Kadang-kadang sedih juga sih, tapi ya ibu saya tahu hal itu dan beliau yang mengajar kami. Kamu nggak usah takut, kamu lengkap, hanya IQ-nya aja yang jongkok. Oh, oke. Diberi motivasi begitu ya Bu ya? Tapi semuanya lengkap, jadi nanti saya ajar handicraft, jadi maka itu saya senang sekali handicraft. Kerajinan tangan ya Bu ya? Kerajinan tangan, saya disuruh bikin gelang, tapi ini kita pakai biji-bijian. Pakai biji-bijian Bu? Iya. Kreatif sekali ya Bu ya? Biji-bijian putih, warna merah, warna coklat, warna hitam. Oke. Jadi itu diajari. Kalau kamu satu gelang 1 sen, 1,5 gelang 2 Oh, jadi dihargai ya Bu ya? Iya, Oke. jadi 1,5. Diberi imbalan begitu ya Bu ya? Nah, dijual. Dijual? Nah, kalau saya pulang dari sekolah, Iya. dia sudah siapkan buah-buahan di depan rumah. Siapa yang pernah ke Gombong, rumah itu gede kan, Oke. rumah kayak rumah Belanda gitu. Oke. Di depan itu saya jualan buah. Jualan buah, Jualan buah Bu? Buah apa hasil itu? dari kebun. Hasil dari kebun? Jadi supaya ibu-ibu mengajar saya untuk kreatif, inovatif. Jadi meskipun ya IQ cokok, tapi tetap ada tetap kreativitas ada ya Bu ya? kreativitas. Oke. Nah, jual-jualan gitu. Nah, jadi saya berkembang begitu.
Oke. Sampai sekarang saya suka sekali berdagang. Nah, berbicara mengenai keluarga, Bu, Mm-mm. apalagi di zaman sekarang yang teknologi sudah sangat semakin pesat ya, Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai keluarga masa kini dalam membesarkan anak-anaknya, Bu? Apakah ada perbedaan antara masa dahulu dengan masa kini, Bu? Iyalah, ya. Karena semua kan communication-nya nggak terlalu itu ya, intim gitu loh. Jadi kalau ya itu saya, kalau ditemani cucu-cucu saya, kemana ini orang lagi Lagi main gadget ya, Bu ya? gadget. Oke. Jadi ya udah, nggak ada hubungan antara satu communication. Nah itu salah, Oke. karena dalam keluarga adalah suatu basic ya, Oke, fondasi begitu ya, Bu ya? fondasi dalam pendidikan anak-anak dan the next generation. Oke. Kalau itu tidak dididik di situ, ya udah Oke. nggak tahu kemana akan perginya, ya. Jadi keluarga memang merupakan fondasi Fondasi. membangun karakter seorang anak ya, Bu ya? Ya, Oke. Nah, Ibu, kita jadi penasaran, Ibu. Ini bagaimana sebenarnya cara-cara Ibu dalam membesarkan anak, Bu? Apakah ada nilai-nilai khusus yang Ibu ajarkan? ya. Jadi saya terus terang, saya menikah. Saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa saya menikah seorang profesor pendidikan, Profesor pendidikan. pendidikan ya, dari Manado. Dari Manado. Ya, Profesor HAR Tilaar. Nah, jadi di situ perjuangan saya itu berat, Oke. karena pada waktu itu antar suku kita tidak bisa. Ya, jadi perjuangan sampai 5 tahun saya pertahankan Oke. dan akhirnya dapat. Setelah 8 bulan dia dipilih oleh AID Oke. untuk belajar di Amerika karena dia lulus dengan cum laude pada waktu itu satu-satunya. Satu-satunya. Nah, luar jadi biasa. dia di itu. Nah, itu berat sekali Oke. buat saya ya. Karena baru 8 bulan saya harus pisah ya. Dan pada saat itu itu Amerika tuh kayaknya jauh banget, ya toh. Ya, jadi berat banget. Berat sekali ya, Bu ya. Jadi ya itu, tapi dia itu sangat mendukung. Jadi setelah dia lulus, dia bilang saya harus PNS, harus menjadi pegawai negeri. Oke. Nah, jadi kalau pegawai negeri, kamu jangan pegawai negeri juga, Oke. tapi jadilah seorang entrepreneur gitu. Karena kalau tidak kita nggak cukup ya menginikan anak-anak kita sekolah, karena anak kita 4, 2 laki 2 perempuan. Oke. Nah, jadi beliau itulah yang selalu memotivasi, mengajar saya, ayo untuk do something gitu. Dan dia memang orang pengarang sih ya, pengarang buku. Jadi dia ajarin semuanya natural herbs and so on gitu loh. Keindahan alam, terus kebudayaannya. Kita tuh berapa etnik semuanya. Kalau pulaunya saya hafal 17.000. Kalau etniknya berapa, 300 apa berapa? Hah? Banyak ya, Bu ya. Banyak sekali. Banyak ragam ya, Bu Nah, ya. beragam. Nah, disitulah kamu harus mencari ide-ide di mana gitu. Dan kekayaan alam kita itu kaya sekali. Jadi itulah kamu harus geluti. Jadi jangan menjadikan kosmetik barat, tetapi kosmetik tradisional. Gitu. Berarti begitu besar dukungan Bapak ya, Bu Iya. ya. Itulah yang menjadikan Ibu dapat menanamkan nilai-nilai yang bisa diajarkan kepada anak-anak ya, Bu ya. Ya, nah itu, maka itu dia bilang, oke, kalau kamu mau jadi sukses, ya, kamu mulai dengan dirimu Diri sendiri. sendiri. Jadi jangan menyalahkan, oh suamiku nggak punya duit, oh orang tuaku nggak punya duit, jangan.
what you can do it. Ya, jadi mimpi gede katanya, start small, act fast. Jadi jangan cepet, nggak ngomong melulu tapi nggak ada action. Oke. Jadi itulah diajarin saya. Nah, jadi kalau almarhum ayah saya bilang, jadilah manusia jitu. Jitu itu disiplin. DY, ya. Oh, DY. DY, D disiplin, ya. J jujur. Karena orang Indonesia kan nggak disiplin. Oke. Ya, jadi itu. Terus disiplin, jujur, iman kuat, Oke. tapi inovatif. Jadi ya Bu ya. Jitu, T tekun. Jadi jangan ini mau itu mau, nggak jadi semuanya. Oke. Dan U-nya ulet, kerja keras. Ini yang ditanamkan juga di Martha Tilaar Group ya Bu ya. Seperti yang tadi saya lihat ada begitu moto begitu ya Bu ya. Iya, itu memang sangat manjur bagi saya. Ya, karena itulah keadaan kita. Ya. Oke, Bu. Ibu, kalau tadi kita sudah mendengar cerita begitu besar dukungan dari Bapak, juga dari almarhum orang tua Ibu. Nah, kita penasaran Ibu, siapa sih sebenarnya role model Ibu Martha? Role model? Siapa sosok yang menjadi panutan Ibu? Ibu saya sendiri ya. Itu yang penting, yang mengajarkan saya dengan sabar. Ya, karena saya anak bandel. Dulu anak bandel Bu? Anak bandel. Ngaku aja ya. Jadi itu saya, dan tentu juga saya sangat bangga pada Ibu Kartini. Ibu Kartini. Yang berani mau mendobrak mengenai keadaan perempuan. Jangan jadi konco wingking gitu ya. Oke. Konco wingking itu di belakang ya, teman belakang gitu. Tetapi dia juga harus berprestasi dan berpendidikan itu. Dan selain itu, saya juga punya idola di dalam social ya and environment, yaitu Mother Teresa yang di Calcutta. Itu juga. Dan semua kalau saya lihat pedagang perempuan atau misalnya menteri perempuan ya, itu menteri keuangan, menteri siapa lagi, banyak itu saya idola. Jadi kita nggak boleh iri hati, tapi kita harus mengagumi prestasi demi prestasi mereka. Dan menjadikan itu motivasi ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu Martha ini kan sebagai seorang pengusaha dan juga ibu rumah tangga, Bu. Kita ingin tahu bagaimana pandangan Ibu terhadap ibu rumah tangga masa kini, Bu. Ya, ibu rumah tangga masa kini ya oke aja kalau ya, saya ya. Tetapi kalau di keluarganya sudah dipenuhi oleh suaminya, jadi kalau kurang ya bagaimana, dia harus membantu kan. Tapi kalau cukup ya cukup gitu. Oke Bu. Lalu Bu, ada sebuah pandangan bahwa ada beberapa yang menganggap pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ini dianggap pekerjaan rendah Bu, karena hanya melakukan pekerjaan domestik misalkan Bu. Itu bagaimana pandangan Ibu? Kalau saya tidak benar. Kalau dia memang melakukannya, misalnya jadi melakukan misalnya mendidik anak, terus masak, membersihkan rumah gitu ya. Jadi mereka itu bagus sekali, kenapa tidak gitu loh. Jadi kita juga terlatih untuk menjadi seorang ibu yang baik, yang berada di rumah tangga. Kalau buat saya it's okay aja. It's okay ya Bu ya. Oke, nah Ibu, tadi kita sudah mendengar pandangan Ibu mengenai ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita ingin mendengar pandangan Ibu mengenai generasi muda Indonesia, Bu. Generasi muda dan wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia. Nah Bu,
Menurut pandangan Ibu, apa saja sih hal-hal yang seharusnya membuat kita tuh jatuh cinta kepada tanah air, Bu? Ya, itu adalah pendidikan tadi kan. Jadi kita harus merubah mindset kita bahwa kita adalah seorang Indonesia dan kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Oke. Ya, dan kebudayaan yang luar biasa, dan juga baik dari sea resource ya, dari ocean ya, itu juga kaya sekali. Maka itu kadang-kadang orang itu gemes lihat kapal dari mana, Thailand, di mana di bom gitu. Ya, Bu, ya. Ya, karena kita don't care. Oke, kita tidak Jadi peduli, mereka ya, Bu, ya. mereka melihat sayang, nggak diapa-apain Oke. gitu loh. Nah, itulah kita harus sekarang care about our culture, kekayaan alam dan kebudayaan kita. Jadi sebenarnya memang banyak hal-hal di Indonesia ini yang menjadi hal-hal yang patut kita cintai ya, Bu, ya, Iya. di negara kita sendiri ya, Bu, ya. Jadi ini adalah suatu uniqueness ya, uniqueness dari suatu bangsa. Misalnya saya menulis Color of Asia. Oke. Ya, saya selama 8 tahun saya nulis buku itu. Nanti buku itu saya akan kasih lihat. Oke. Yaitu antara make up yang bagus, tren warna. Oke. Setiap tahun make upnya bagus, tapi saya ini kan ke kebudayaan kita. Jadi yang pertama senja di Sriwedari. Senja di Sriwedari. Iya. Oke. Saya pergi meresearch Sriwedari kan, Wayang Wong itu. Jadi saya ke sana dan saya beli tiket-tiketnya dan saya bagi orang yang mau ini free gitu. Dia bilang, enggak, kampungan, udah bosen gitu. Tapi begitu orang Belanda, ada 7 orang Belanda, aku masih ingat, saya kasih, very happy. Okay. Mereka terasa terima kasih dan mereka senang sekali ya, Bu, ya? melihat itu. Nah, inilah kesalahan kita. Okay. Nah, pada saat itu saya menulis tren warna pertama kali senja di Sriwedari. Karena orang bilang, aduh Bu, tolong bikinin kosmetik. Kamu kalau bedak apa? Itu kapur sirih Bu. Jadi kalau pagi saya rasanya perih gitu. Okay. Terus ngelupas gitu. Terus kalau eyeshadow-nya apa? Arang Bu. Okay. Arang yang hitam. Yeah. Itu. Dan kalau lipstick itu kertas untuk yang bisa ditempel, terus bisa merah. Bisa, okay. Waktu itu kertas itu adalah kertas bungkus zaman dulu tahun 60-an. Nah itu, jadi saya berniat untuk do something gitu. Do something for Indonesia ya Bu ya. Saya lakukan 25 tahun. Saya tulis buku itu, 8 tahun didiamkan aja orang Indonesia. Begitu dilihat oleh orang Amerika, anak saya dipanggil untuk ke New York. Okay. Di New York dia bilang, kamu harus menjadi anggota itu intercolor, yaitu penentuan setiap warna untuk fashion trend di setiap tahunnya di seluruh dunia. Coba bayangkan. Itu padahal kita hanya itu kebudayaan dan make up-nya, tapi make up-nya memang modern. Okay. Jadi mereka anggap, waduh, bagus sekali ini. Ya itu. Oke Bu, rasanya dari cerita yang Ibu gambarkan memang ada kekhawatiran ketika kita tidak bisa mencintai budaya kita sendiri ya Bu ya. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap generasi-generasi masa kini dalam mencintai budayanya sendiri Bu? Ya itu, sekarang kan sudah oke, di TV ada ya. Nah kita juga di sekolah itu
diharuskan. Kalau Diharuskan tidak, ya Bu ya? susah sekali kan. Iya. Pada waktu saya datang untuk melestarikan budaya ini, Ya. saya cari buku satu pun nggak ada. Oke. Ya, tapi eyang saya, dia ahli jamu, dia umur 107 tahun. Don't worry katanya, ayo kita pergi ke dukun-dukun beranak Oke, untuk apa tuh Bu? untuk belajar. Untuk belajar. Bancar susu bagaimana, Oke. no stretch mark gitu, Oke. kempis perut Berarti gitu. untuk pengobatan wanita begitu Iya, ya Bu ya? dari menurut the cycles of life. Oke. Jadi baby, teenager, wanita dewasa setelah melahirkan, dan kayak saya tua, udah gracious age. Oke. Ya itu, jadi itulah ilmunya luar biasa nenek moyang kita, tapi tidak diperhatikan. Oke. Mm-mm. Baiklah Bu, tadi kita sudah mendengar pandangan Ibu terhadap generasi muda masa kini. Nah, kita ingin mendengar juga pandangan Ibu mengenai apa sih Bu yang ada di menjadi sudut pandang Ibu terhadap perempuan-perempuan Indonesia masa kini Bu. Perempuan masa kini, saya kira perempuan masa kini itu potensinya besar, Sangat berpotensi ya Bu ya? sangat berpotensi, sangat berpotensi. Asal kita diberi kesempatan, ya. Jadi saya aja orang bodoh dari kampung bisa begini, Bisa seperti ini ya Bu ya kan? Jadi kita harus memberi kesempatan. Kalau tidak memberi kesempatan, ya kita nggak bisa. Oke. Itu. Nah, disitulah kadang-kadang orang-orang ini nggak sadar ya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk melestarikan budaya, kekayaan alam, dan cinta pada Indonesia. Berarti memang harus berlandaskan pendidikan ya Bu? Iya, saya maka itu mempunyai sekolah kan, Oke. Beautifying Education. Oh, luar biasa, Saya Bu. pertama saya punya sekolah itu. Oke. Nah, kalau begitu menurut Ibu, wanita cantik Indonesia ini seperti apa Bu? Wanita cantik kalau menurut filosofi kita, yaitu dalam bahasa Sanskerta adalah rupa sampat wahya biantara. Oke, artinya apa tuh Bu? Artinya kecantikan adalah ekspresi of the inner. Oke, Jadi kecantikan batin, inner beauty ya Bu? inner beauty, Oke. expression of the inner. Oke. Kalau kita sombong, cemberut, terus mau ini ya nggak, ekspresinya kan nggak menyenangkan. Tapi kalau kita senyum, ramah tamah, maka kita Akan dihargai ya Bu ya? hargai. Oke, berarti memang perempuan dan wanita Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa ya Bu ya? Luar Ketika biasa. mempunyai kecantikan, apalagi kecantikan dalam hati ya Bu ya? Oke. Nah, Ibu, kita berbicara lagi-lagi mengenai wanita Indonesia. Saat ini Bu, wanita Indonesia tidak jarang ya Bu ya yang mempunyai pendidikan tinggi dan mau bekerja setinggi-tingginya Bu, dan bekerja di berbagai sektor yang mereka impikan begitu Bu. Namun Bu, sayangnya ada kekhawatiran ketika wanita Indonesia ini mempunyai prestasi yang jauh lebih tinggi daripada pasangannya, ada kekhawatiran mereka tidak dapat pasangan begitu Bu, atau bahkan ketika mempunyai pasangan, pasangannya minder begitu Bu. Nah, ini menurut pandangan Ibu seperti apa dengan situasi yang seperti ini Bu? Ya itu salah. Salah ya Bu ya? Ya saya kan suami saya profesor, Oke. dia lebih jauh lebih pintar. Saya bakul jamu, ya toh. Tetapi dia tidak peduli gitu loh, Oke. karena that is your talent, Oke. talent kamu, talent saya. Nah waktu beliau sudah retire, jadi pensiun dari Bappenas, dari UNJ, yang banyak sekali dia kerjaannya. Dia bilang, boleh nggak saya melamar di perusahaan kamu? Oke. Oh boleh, saya bilang. Mau jadi apa? Saya bilang, mau jadi turis. Turis itu nanti saya bilangin. Nah jadi dia itu punya pengalaman
kerja di Bappenas ya. Di Bappenas Bu ya. Nah, jadi pertama dia itu ada satu turis habis. Oke. Jadi memakai uang sendiri berpergian. Kedua, turis stres. Turis stres. Stres karena dia di Bappenas pergi ke New York kemana, tapi harus presentation. Oke. Ya, jadi turis stres. Ketiga, turis durhaka. Turis durhaka. Memakai uang rakyat untuk berpelesiran. Oke. Terus keempat adalah turis turut istri. Turis turut istri. Turut istri. Oke. Nah, waktu saya itu memberi ceramah di World Islamic Economic Forum di Kazakhstan, orang dari Malaysia, Brunei, Singapura, ketika saya bilang turut istri, no, dia teriak, no, gitu. Istri harus turut suami. Oke. Menjadi Lucu ya. kontra begitu ya Bu. Oh, jadi lucu. Nah, itulah. Oke. Tapi ya bagaimana? Suami saya berdiri terus dia begini sama orang-orang itu udah diam mereka. Oke. Nah, itu. Jadi itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Sebab setiap orang mempunyai talenta yang berbeda. Oke. Dan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan begitu ya, Bu, ya? masing-masing. Oke. Nah Ibu, kita mau tahu juga pandangan Ibu, sebenarnya apa saja sih Bu hal-hal yang membatasi wanita dalam menggapai impiannya Bu? Kalau saya nggak ada ya. Tidak ada ya Bu ya, sebenarnya tidak ada yang membatasi ya Bu ya? Nggak ada. Oke, nah ini ada buku ya Bu ya, Exotic Colors of Indonesia and Asia ya Bu ya. Ini boleh diceritakan Bu mengenai buku tersebut? Ya, saya menulis buku ini seperti ini ya. Terima kasih, Bu. Buku mengenai kebudayaan dan juga mengenai make up pada masa kini. Oke. Jadi kita gabungkan, idenya adalah untuk menghubungkan antara kebudayaan kita dengan warna-warna di dunia. Oke. Ya kan? Jadi kita jangan sampai merasa bahwa kita itu terbelakang gitu nih. Sriwedari. Oke, Sriwedari. Ya, jadi ini saya semua tulisin. Menanti senja berganti di Sriwedari ya Bu ya. Senja di Sriwedari. Oke. Karena dia sedih sekali tidak ada penontonnya. Jadi saya berikan senja di Sriwedari. Oke. Itu padahal make up-nya kita tidak kalah gitu loh. Ini Wah. make up-nya begini, jadi sangat bagus, dan orang-orang Amerika yang melihat intercolor ya, intercolor itu yang melihatnya terpesona. Terpesona ya Bu ya dengan keindahan warna-warnanya Sedangkan Bu ya. orang Indonesia ya diem aja gitu. Sayang sekali, sayang nih. Bagus sekali sebetulnya gaya warna di desainer ya, itu semuanya saya lakukan tuh ya, lumayan. Jadi ketika buku ini dibawa memang banyak yang tertarik sebenarnya ya Bu ya. Semua tertarik dan mereka memberi kita kesempatan untuk berada menjadi anggota di sana di New York. Oke. Untuk menentukan warna-warna dunia. Begitu besar bentuk apresiasinya ya Bu. Iya, maka itu. Dulu kalau saya datang, yaitu diusir-usir. Diusir seperti apa Bu? Diusir karena katanya Indonesia itu underdeveloped. Underdeveloped. Underdeveloped, kurang terbelakang ya Bu ya. terbelakang. Terus selain itu juga di Asian Games Oke. dan Para Games
yang baru pertama kali di Indonesia. Saingan saya banyak sekali. Oke. Semua orang kepengen make upin 5.000 orang. 5.000 Ya. orang ya Bu ya. Nah, tetapi ya mereka IO-nya ya dari mana? Amerika ya, Itali. Dari Itali bilang, kamu berapa make up artismu? Ya, saya terus ngomong, kamu perlu berapa? Kita akan sediakan Oh, gitu ya Bu. iya. Kalau yang lain kamu berapa? 20. Oke. Yang satu 5, Oke. yang satu no. Sekarang saya 5.000. Nah, sekarang saya butuh 350 makeup artist. Oke. Udah saya tulisin alumni saya karena udah 50 tahun kan Iya. berdirinya Puspita Marta pendidikan kita. Jadi saya tulis, ayo kalian datang, nantikah saya kasih sertifikat Oke. sebagai makeup artist for Asian Games and Para Games. Games. Semua pada datang. Semuanya tertarik ya Bu. Iya, Excited terus ya, Bu, ya? kita tanpa kasih uang. Semua dia sendiri datang. Oke. Nah, itulah kita bisa sampai make upin 5.000 partisipan. Luar biasa Ibu. Mm-mm. Berarti memang sudah sangat diapresiasi di dunia internasional Iya, ya Bu ya. iya. Jadi hal-hal yang aneh-aneh nih, asmat Oke. yang orang lain merasa kok aneh banget ya, kayak gini kok dipakai gitu loh. Tapi nih make upnya, jadi mereka sangat menghargai. Berarti ini memang semua campuran dari Sabang hingga Merauke ya Bu ya. Ya, Oke. sekarang sudah nih modern banget, Hmm. modern. Jadi sekarang sudah 34 tahun. 34 tahun. Oke. Ini 25. Ya. Ini Toraja, Oke. Rama-Rama Toraja. Jadi kita lakukan ini modern tapi tradisional. Modern tapi Inspirasinya dibalut dengan modern ya Bu ya. inspirasi dari tradisi. Ya kan? Tuh. Lucu Oke. ya. Unik ya Bu ya. Unik banget. Ini dari Jakarta ya Bu ya. Oh. Ini sampai habis ya. Mesti itu lagi. Tuh sampai tenun. Aceh. Tuh. Jadi banyak sekali nih sampai kayak gini. Oke. Ya, modern banget. Oke, Bu Marta, kita lanjutkan perbincangan mengenai emansipasi wanita begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana kiranya laki-laki ini supaya tidak merasa tersaingi Bu oleh wanita Bu? Ya, itu kita harus prianya tuh harus merasa harus memperbaiki. Memperbaiki. Ya, oke. harus maju terus gitu loh. Jadi jangan kalah, dia bisa maju terus gitu. Dan dengan misalnya dengan belajar, misalnya ada seminar, ada short course Oke. apa gitu loh, supaya dia diperbaiki gitu. Oke. Jadi kalau kita merasa harga diri kurang dan diam saja, ya akan mundur. Tidak akan ada perubahan. Nggak begitu ada ya, Bu, ya? perubahan. Oke. Ya. Oke. Nah, itu yang saya ini. Oke. Nah, Ibu, kami pernah melihat wawancara Ibu di salah satu media massa bahwa Ibu Marta pernah berkata, "Saya tidak berharap yang muluk-muluk. Menjadi sekuntum bunga melati bagi Ibu Pertiwi sudah cukup buat saya." Nah, mungkin Ibu boleh bantu menjelaskan apa makna dari menjadi sekuntum bunga melati bagi Ibu Pertiwi? Ya, terus terangnya kita kalau mau kan sebagai manusia kan orangnya kadang-kadang serakah ya. Serakah ya Bu ya? Serakah, kalau lihat orang lebih bagus jealous gitu Iri, ya. Bu ya. Iri, tapi bagi saya tidak. Kita harus
sit down apa yang kita punyai dan bagaimana kita mengembangkannya. Nah itu. Jadi setelah saya belajar mengenai filosofi bunga melati, dari kecil dia lahir pakai bunga melati gitu loh, anak lahir. Nanti kalau dia menikah pakai bunga melati gitu. Kalau dia meninggal pakai bunga melati. Jadi semuanya itu serbaguna. Serbaguna. Bagi ya simbol ya bahwa kita sebagai manusia hendaknya bergunalah bagi masyarakat gitu. Jadi kalau saya bisa menciptakan perusahaan mulai dari kecil kan, 4 kali 6 meter di garasi saya dengan seorang karyawati sipon dari Gunung Kidul ya, saya sekarang bisa sampai 370.000 karyawan-karyawati ya. Nah di situ jadi kita Martha Tila Art Group bisa menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak dan cucu-cucu kita selanjutnya, tapi juga berguna bagi sesama manusia. Ya, nah itu. Sangat mulia ya Ibu. Nah itu kayak melati. Kayak Ya kalau karena melati itu juga ditanam oleh petani-petani misalnya ya. Nah itu berguna buat perfume, buat apa, selalu berguna. Nah itulah cita-cita saya. Jadi tidak muluk-muluk yang hebat-hebat, tapi seperti sekuntum bunga melati. Luar biasa, terima kasih Ibu penjelasannya. Lalu berbicara mengenai Martha Tila Art Group yang mempunyai 4 pilar begitu ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh ceritakan apa saja 4 pilar tersebut dan mengapa Ibu memilih 4 pilar tersebut Bu? Kita orangnya dari perusahaan kita itu sekarang fokus. Jadi kalau kecantikan ya terus tetap kecantikan gitu loh. Jadi saya ada sekolah, ada salon change, ya, ada spa, terus ada production, kosmetik, ada distribution. Itu semua adalah satu. Jadi saya tidak mau dalam bank, dalam real estate gitu, tetapi semua satu, yaitu mengenai kecantikan. Nah, beauty education itu pilarnya yang satu. Kalau kita harus kepengen memperoleh suatu tujuan atau suatu goal, kita harus mendidik. Karena education is very important. Jadi kalau itu tidak, ya pusing. Sekarang kan di Google ya, semua, waduh ini orang jelek gitu, dikasih make up, caranya begini, caranya begitu, caranya bagus. Itu untuk dirimu sendiri, ya kan? Nah sekarang kalau di sekolah itu kan ada anatomi, fisiologi gitu loh, dan teori daripada bentuk-bentuk tubuh, bentuk muka, ada yang round, ada yang lonjong, ada yang persegi. Nah itu caranya bagaimana make up-nya berbeda. Ya, jadi ada teorinya. Tapi kalau sekarang, orang sekarang itu dengan Google apa udah satisfied. Itu sayang sekali. Jadi education is very important. Beauty culture, yaitu inspirasi pada kita. Culture itu penting sekali. Banyak sekali kita bisa terinspirasi ya dari culture itu. Beauty green. Jadi selalu kalau kita memakai suatu produk natural, maka kita harus menanam kembali itu. Maka itu kita mempunyai kampung jamu. Itu banyak sekali orang. Karena spesiesnya itu saya sudah terkoleksi
700. 700? Padahal, Oke. kalau menurut almarhum suami saya di Rijksherbarium Oke. itu 30.000 spesies. 30.000 pieces ya, Bu? Oke. Tapi sekarang 700 saja susah sekali. Karena yaitu terdiri sekarang hutan-hutan terbakar, ya hutan, jadi tidak diperhatikan. Oke. Itulah yang saya sedihkan. Oke. Maka itu saya melakukan ini sendiri untuk Beauty Green dan banyak sekali universitas-universitas yang datang. Oke. Jadi supaya menjadikan inspirasi lah bagi mereka. Oke. ITB, IPB ya, semuanya banyak yang datang. And empowering women. Oke. Nah, itu empowering women, saya melihat ya bahwa perempuan Indonesia itu di mana-mana itu dikehendaki gitu loh. Nah, pada suatu hari saya ada di Hong Kong, saya diteriakin, Bu Martha, dianggap saya copet gitu. Kenapa, Bu? Ya, semua orang Hong Kong lihat saya jadi takut. Jadi saya pergi ke dia, terus dia bilang, Bu, saya pakai kosmetik Ibu. Oh, terima kasih, saya bilang itu. Terus tapi dalam hati saya, kok jelek amat. Oke. Dia itu sudah kurus, kering gitu loh. Boleh saya curhat, Bu? Boleh. Ternyata dia dijual oleh ibu bapaknya waktu umur 16 tahun. Oke. Tapi cantik ya, kayak bintang film. Dan kemudian laris sekali sebagai perempuan itu, prostitut ya. Oke. Nah di situ setelah 1,5 tahun di Hong Kong, dia dapat HIV/AIDS. Jadi dia dibuang begitu di tong sampah. Oke. Saya sekarang nggak ada artinya, Bu. Lalu dikucilkan begitu. Bu? Karena udah HIV/AIDS. Oke. Nah di situ, maka itu saya bilang saya harus melakukan itu, empowering. Terus mendidik anak-anak yang dari kampung-kampung yang nggak punya kesempatan untuk belajar, kelas 3 SD apa nggak sampai, itu saya kumpulin. Itu 20 tahun yang lalu saya sudah lakukan itu. Nah sekarang sudah 6.000 anak-anak yang ikut ya, Bu ya? Ya ikut. Jadi mereka mendapat beasiswa, boleh tinggal situ, makan disiapkan, uang jajan disiapkan, dan sekarang hasilnya yang ibu kas ya, dia lagi sakit operasi, udah 45 tahun di saya, ibu kas itu dapat 3 sarjana, padahal dia SD aja nggak lulus. Oke. 3 sarjana ya itu, dan mempunyai kos-kosan 9 kamar, punya toko, punya mobil itunya. Suaminya kan supir, tapi sekarang dia punya mobil sendiri. Nah jadi itu empowering. Oke. Ya, dia bisa mandiri. Ada juga yang suaminya buta, kasihan banget, tapi dia mempunyai 2 sarjana. Setiap kali dia bilang, aduh Bu, aku ke umroh. Oh senang dong. Terakhir ini dia hajah oleh 2 anaknya sarjana. Nah itulah yang saya senang sekali. Oke. Ibu, cerita mengenai 4 pilar ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Oke, Ibu, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai 4 pilar yang ada di Martha Tilaar Group, begitu ya, Bu ya. Lalu, Bu, kita penasaran juga nih, Bu, apakah Martha Tilaar Group sudah seperti apa yang Ibu cita-citakan pada zaman dahulu, Bu? Ya, saya sih cita-citanya memang kita harus bersyukur ya sama Tuhan dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena pada waktu saya mulai saya dianggap orang gila lah ya. Dari Amerika saya kepengen belajar mengenai tradisi ya di dukun-dukun beranak misalnya.
Jadi itu kan saya nggak ada buku, sama sekali nggak ada buku. Jadi ke eyang saya yang 107 tahun, beliau mengatakan, yuk saya bawa kamu ke desa dan ke dukun-dukun beranak. Sekarang bidan, kalau dulu kan dukun. Jadi teman-teman saya, aduh Martha Tilaar tuh orang gila katanya. Ya dari Amerika dia mau jadi dukun gitu loh. Banyak yang menyepelekan ya Bu ya. Dukun, dan dia itu, aduh udah dah mau mistik, mau macam-macam. Aneh sekali tuh orang gitu ya. Tapi suami saya maka itu almarhum baru 100 hari lebih saya ditinggalkan suami. Saya nangis deh. Dari situ dia bilang, mana catatanmu? Saya tulis toh semua mengenai bancar susu, bagaimana no stretch mark gitu, tidak ada. Terus susut perut gitu, bagaimana gitu loh. Terus wrinkles, pilis gitu loh. Wrinkles ini kan gitu sininya. Jadi saya bilang teruskan, sebab satu dukun meninggal, satu perpustakaan terbakar. Karena tidak tertulis, kita itu tidak menulis. Sayang sekali. Kamu harus teruskan. Kalau tidak sayang. Nah sekarang saya ada bukunya ya, Mbak, ada buku jamu, tolong. Itu, nah sekarang saya ada buku jamu, ada macam-macam buku. Jadi buat saya ini adalah cita-cita saya. Ya. Luar biasa Ibu Martha, dengan begitu banyak yang sudah dicapai Bu, apalagi bisa dikatakan sudah cukup sukses ya Bu ya untuk Martha Tilaar Group. Dan ya sudah 50 tahun. Betul Bu, sudah go internasional ya Bu ya. 50 tahun kita, kalau tidak sukses kan kita udah nggak ada. Betul Bu. Tapi kita lakukan, terus lakukan ya, against the mindset. Jadi dalam teknologi dan juga research, itu saya lakukan. Dengan begitu banyak pencapaian yang sudah didapat Bu, namun adakah hal-hal yang mungkin masih menjadi cita-cita ke depannya Bu, dan masih mungkin untuk dicapai ke depannya Bu? Saya sekarang sedang sangat bahagia karena cita-cita saya waktu saya ke Prancis itu ketemu dengan petani. Petani di Prancis itu yang menghasilkan gardenia itu loh. Itu apa? Lavender, sorry. Bunga lavender. Bunga lavender. Ya, lavender. Dia itu menjemput saya. Terus dia bilang, saya bilang, oh thank you very much. Where is your boss? Gitu. I'm the boss. Katanya. Dia marah. I'm so sorry gitu, karena di kebudayaan kita tuh ada driver yang selalu menjemput gitu. Nah jadi itulah punya limusin, rumahnya bagus, pabriknya bagus, hanya satu lavender ekspornya. Nah kita ada 30.000. Kalau kita bisa mengekspor, kita tuh akan kaya banget. Nah di situ, nah kita lakukan ini, dan ada seorang pengusaha dari Prancis, Clarence, dia bilang aku mau mempromotkan, mau membeli kamu punya natural product. Nah itu jadi saya ada harapan, ini Tuhan baik, jadi saya bisa mensejahterakan petani. Berarti itu merupakan cita-cita Ibu Martha ya Bu ya. Ibu Martha, seperti yang kita tahu Bu, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, namun tentunya kita harus melewati kegagalan-kegagalan ya Bu ya, yang tentunya bisa memberikan pelajaran untuk kita.
Dari pengalaman Ibu Marta apa Bu kegagalan yang paling berkesan? Yang paling berkesan yaitu pada tahun 1998, Oke. di mana ekonomi kita sedang rontok ya, itu ya. Krisis moneter ya Bu ya. Heeh. Oke. Itu sangat ini. Dan kita juga susah toh karena keadaannya. Tetapi karena kita mengadakan inovasi, ya suatu perubahan yang baru, yaitu yang menurut customer adalah hebat gitu. Kita membuat satu lipstick tapi dua warna. Oke. Jadi satu tapi dua warna. Jadi di situ sampai kadang-kadang saya bingung juga karena dari 0 sampai 400% kenaikan. 100% kenaikannya. Wah, luar biasa Ibu. Nah itulah ya. Jadi kita kalau ada itu jangan terus putus asa. Tapi what is the solution? Oke. Itu yang penting. Dan innovation is very important. Ya, itu penting sekali. Jadi kita bisa survive dan kita bisa lebih berkembang. Pada usia justru pada waktu kita itu down sekali keadaan. Jadi itu kegagalan yang membuat kesuksesan semakin bertambah begitu ya Bu ya? Iya, saya juga ini suatu kebesaran Tuhan. Sangat bersyukur tentunya ya Bu Ya, ya. sangat bersyukur. Nah, Ibu Marta setelah melalui jatuh bangun yang begitu memberikan banyak pelajaran, perjalanan Ibu Marta juga sudah sangat panjang begitu ya Bu ya. Adakah perbedaan yang Ibu rasakan antara Ibu Marta yang dahulu dengan Ibu Marta yang sekarang? Ya ada dong, karena ibaratnya kita itu kan sudah makin tua. Ya, jadi saya serahkan kepada anak-anaknya, the new generation. Jadi saya ya sudah sadar karena 83 kalau saya suruh kemana-mana ya repot, ya toh jalannya aja susah. Jadi buat saya udah pasrah. Saya hanya doa semoga anak-anak itu akur dan semuanya bisa memimpin perusahaan dengan bijaksana dan disukai oleh semua karyawan-karyawan. Itu Dan aja. tentunya memberikan banyak manfaat ya Bu ya untuk lebih banyak orang lagi ya Bu Iya. ya. Nah, Ibu Marta, ketika mungkin waktu bisa diulang Bu, adakah hal-hal yang ingin Ibu ulang untuk kembali Ibu rasakan Bu? Aduh, udah saya mah pasrah sekarang, ya. Ya, dan kita terus, saya sih monitor terus. Ya, kalau saya melihat ketidakbaikan atau kurang baik, saya ngomong. Saya panggil mereka. Dan saya bilang, ini lo begini, ini lo begitu, kita harus perbaiki. Gitu. Oke. Nah, Ibu Marta Tilaar Group ini sudah banyak berkarya dan memberikan karyanya untuk Indonesia ya Bu ya, tentunya ya Bu ya. Apakah harapan-harapan Ibu ke depannya untuk Marta Tilaar Group Bu? Ya, supaya bisa terus berkembang dan menjadi nyonya rumah di negeri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak mempunyai identitas sebagai kosmetik Indonesia, ya kita hanya terpesona pada produk-produk luar negeri, ya kan? Nah, sedangkan kita produk dalam negeri itu sekarang saya aja dipanggil nih besok ke Sri Lanka, Sri Lanka Ibu. mau buka misalnya buka spa and salon Oke. misalnya, terus di Clarins itu mau ke seluruh dunia. Oke. Jadi itu kita harus harus syukurilah. Tapi we have to do our best. Jadi jangan udah mereka oke, kita diam aja. No, kita harus terus memperbaiki. Dan kita tanya apa yang harus kita perbaiki. Terus gitu. Kalau enggak,
kita tertinggal. Kalau kita anggap kita udah puas, udah bagus, kita akan tertinggal. Oke, do our best adalah kunci ya Bu ya, kunci dari sebuah kesuksesan. Nah Ibu, berbicara mengenai Indonesia, nanti pada tahun 2045 Ibu, Indonesia akan berusia 100 tahun. Nah, apa mungkin pendapat Ibu dan pandangan Ibu mengenai usia Indonesia ke 100 tahun ini Bu? Itu bagus sekali kan. Sekarang udah berapa ya? Kurang berapa? 25 tahun ya. Yaitu kalau kita bisa mencapai itu, bagus sekali. Karena kita, our nation is the largest ya in Asia lah, Pacific. Jadi kita kekayaan alam, kekayaan lautan itu luar biasa. Jadi kita harus terus maju. Ya, kalau tidak maju, ya kita ketinggalan. Karena RRC meskipun corona sekarang lagi down sekali. Tapi ya dia ada ide untuk apa gitu loh. Itu jadi kita tidak boleh diam. Tapi what can we do? What next gitu. Semangat selalu ya Bu ya. Kalau enggak repot. Oke, Ibu Martha, boleh Ibu memberikan pesan-pesan Bu khususnya untuk generasi muda di Indonesia supaya tetap semangat Bu? Ya, kita sebagai kaum milenial ya, kita itu persaingannya besar ya toh, dan teknologinya juga tinggi. Nah, kita tidak boleh diam dan kita harus belajar terus dan ada ide-ide innovation. Jadi jangan tunggu perintah, tetapi kita menghadapi semuanya itu dengan creativity. Karena kalau tidak kreatif Anda, ya udah, jadi hanya pembantu rumah tangga, ya kan? Tapi kalau kita bagus, politiknya, SDM-nya bagus, kita akan mendapat hal yang juga di-appreciate oleh mereka, ya. Dan kita bisa. Jangan putus. Bisa ya Bu ya. Kita harus bisa. Kita harus bisa. Asal kita harus bersatu padu. Jangan terus gontok-gontokan, ya. Terus saling serang, ya. Tapi kita harus bersatu untuk maju. Saya believe in that. Ibu Martha, terima kasih banyak untuk perbincangan yang sangat hangat. Terima kasih sudah memberikan semangat khususnya untuk generasi muda Indonesia dan untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Ibu Martha. Dan juga harapan yang Ibu untuk Martha Tilaar Group semoga dapat tercapai. Amin. Juga Anda juga ya, yang anak-anak muda, kaum milenial, mesti sukses. Mesti sukses, amin. Tanpa pantang. Terus maju terus ya. Amin. Menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Martha. Oke, kawan GNFI, itulah tadi perbincangan dengan Ibu Martha. Semoga perbincangan ini dapat menginspirasi untuk kawan-kawan GNFI tentunya dan terus semangat ke depannya untuk membangun Indonesia semakin lebih baik.